Shalom saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya mau mengungsikan firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 dan Yohanes 14 ayat 6. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Di tengah dunia yang semakin kacau dan semakin bingung ini dan kehilangan arah, suara penginjilan semakin penting dan sangat mendesak. Dunia modern menawarkan pelbagai jalan kepada manusia untuk mencari makna, kebenaran dan keselamatan, sama ada melalui agama, melalui falsafah, kekayaan, atau pencapaian secara pribadi. Namun sebagai umat yang percaya kepada firman Tuhan, kita sendiri teguh atas satu kebenaran yang mutlak. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dua ayat penting dari Injil Yohanes, yaitu Yohanes 3 ayat 16 dan Yohanes 14 ayat 6, menjadi asas utama dalam message pengajaran kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal." Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan ringkasan Injil dalam satu ayat, menjelaskan siapa Allah, apa yang telah dilakukannya, mengapa dilakukannya, dan apa yang kita perlu lakukan sebagai manusia. Ayat ini mendedahkan sifat Allah yang paling utama, kasih. Kasih Allah bukan kasih yang pasif, tetapi kasih yang bertindak atau kasih yang aktif. Ia mendorong Allah untuk mengutus anaknya, Yesus Kristus, ke dalam dunia yang penuh dosa. Dunia ini tidak layak menerima keselamatan, tetapi kasih Allah melampaui kejahatan manusia. Daripada membiarkan manusia binasa dalam dosa, Allah memberi satu jalan keluar, Yesus Kristus. Saudara dan saudari, kita harus ingat bahwa penginjilan bukan hanya soal menyatakan kebenaran secara intelektual, tetapi juga menyampaikan kasih Allah yang sejati. Injil adalah berita baik tentang kasih yang menyelamatkan. Tanpa kasih, penginjilan akan menjadi sekadar debat. Tetapi dengan kasih, penginjilan menjadi undangan kepada kehidupan yang baru dan kekal. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Ayat ini adalah satu deklarasi penting, tetapi juga paling penting dalam perjanjian baru. Dunia mungkin tidak suka mendengar kenyataan ini, karena ini menolak pandangan agama yang lain. Namun, pendirian kita Yesus sendiri berkata bahwa tidak ada jalan lain selain kepada Yesus untuk datang kepada Bapa, kecuali melalui Yesus Kristus. Nah, saudara, Yesus bukan salah satu daripada banyak jalan. Dia adalah satu-satunya jalan. Dia bukan sekadar guru yang menunjukkan jalan, tetapi dia sendiri adalah jalan itu. Dia tidak sekadar mengajar atau mengejarkan, menunjukkan kebenaran, tetapi dia adalah kebenaran itu sendiri. Dan dia tidak hanya menawarkan hidup, tetapi dia adalah sumber hidup itu sendiri.
Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya kita tidak boleh berkompromi dalam hal ini. Jika kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, maka kita mesti memberitakannya kepada semua orang. Karena tanpa Dia manusia akan binasa dalam dosa mereka. Tanpa Yesus tidak ada harapan kekal. Dalam kedua-dua ayat ini kita juga akan memahami realiti yang pahit tetapi benar. Manusia berada dalam keadaan binasa karena dosa. Yohanes 3:16 menyebut tentang tidak binasa, yang bermakna bahwa tanpa iman kepada Yesus seorang akan binasa. Binasa di sini bukan sekadar kematian jasmani, tetapi perpisahan kekal dari Allah, yaitu neraka. Manusia tidak boleh menyelamatkan dirinya melalui perbuatan baik atau agama. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia tidak boleh menyelamatkan dirinya melalui perbuatan baik atau agama. Kita semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23, oleh itu satu-satunya harapan bagi manusia adalah menerima kasih dan anugerah Allah melalui iman kepada Tuhan Yesus. Inilah sebab utama kita memberitakan Injil. Karena manusia sedang binasa tanpa Kristus. Kita bukan hanya mau menjadikan orang lebih baik secara moral atau etika orang Kristen, tetapi kita mau menyelamatkan mereka dari kebinasaan yang kekal. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, kita tidak hanya diselamatkan untuk diri sendiri, tetapi juga diutus untuk menjadi saksi kepada orang lain. Firman Tuhan dalam Matius 28:19 hingga 20 memberi amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Namun penginjilan bukan hanya satu tugas, tetapi satu kehormatan. Tetapi kali ini saya mau berkongsi tentang Yesus. Kita sedang menyampaikan kasih Allah kepada jiwa-jiwa yang harus kita beritakan. Jiwa yang haus dan lapar secara rohani. Kita membawa satu message yang boleh mengubah hidup, bukan hanya untuk masa sekarang, tetapi untuk kekekalan. Penginjilan tidak harus dilakukan dalam ketakutan atau rasa malu. Yohanes 3:16 menyatakan bahwa kasih Allah lebih besar daripada penghakiman. Kita membawa berita baik, bukan berita ketakutan. Kita harus menyampaikan dengan kasih, kelemah lembutan, tapi juga dengan keberanian dan kejelasan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, apabila kita memahami betapa besar kasih Allah kepada kita, kita akan terdorong untuk mengasihi orang lain dengan kasih yang sama. Kita tidak boleh melihat orang yang belum diselamatkan dan berdiam diri. Kita tidak boleh bersikap selesa dalam gereja dan lupa bahwa dunia di luar sedang mencari jawaban. Kasih yang sejati tidak membiarkan orang lain binasa tanpa memberi mereka peluang untuk mendengar Injil. Yesus datang untuk menyelamatkan, dan sekarang kita dipanggil untuk menjadikan kasih-Nya nyata kepada dunia. Ini termasuk keluarga kita, jiran kita, rekan sekerja kita, dan juga orang yang belum pernah mendengar nama Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, berita baiknya ialah Yesus tidak berubah. Dia masih menyelamatkan diri ini seperti 2000 tahun Yesus masih menyelamatkan kita hari ini seperti 2000 tahun yang lalu. Yohanes 3:16, Yohanes 14 ayat 6 bukan hanya ayat masa lalu, tetapi kebenaran yang kekal.
Orang yang datang kepadanya hari ini masih dapat mengalami pengampunan, mengalami pemulihan, hidup baru. Saudara, sebagai hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan, marilah kita jangan lemah atau malu. Dunia sedang menunggu untuk mendengar. Banyak hati yang kosong, banyak jiwa yang tertekan. Mereka tidak perlukan sekadar motivasi, mereka perlukan juru selamat. Mereka perlukan Yesus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, penginjilan bukan pilihan. Ini adalah mandat ilahi. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Dia adalah kasih Allah yang menyatakan dalam daging atau dinyatakan dalam daging. Dia adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Dunia perlu mendengar berita ini, dan kita dipanggil untuk menyampaikan dengan perkataan dan perbuatan dan hidup kita. Jika kita benar-benar percaya Yohanes 3 ayat 16 dan Yohanes 14 ayat 6, maka kita tidak boleh berdiam diri. Marilah kita hidup sebagai pemberita kasih dan kebenaran, membawa Injil kepada semua yang belum mengenal Kristus. Sebab itu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita tidak malu akan Injil, memberitakan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Amin.